Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami Podcast BNN. Kali ini saya bersama dengan seseorang, dengan Mbak. Mbak usianya berapa ya Mbak ya? 31 tahun. 31 tahun. Mbak sudah menikah? Sudah. Sudah menikah ya. Sudah punya anak? 2. 2. Ya. Cewek? Cewek cowok. Cewek cowok lengkap ya. Mbaknya kalau boleh tahu pakai narkotika jenis apa ya Mbak? Ekstasi, inek. Inex. Inex ini sudah berapa tahun dipakainya Mbak? Baru 2 Agustus 2025. 2 Agustus 2025. Jadi baru sekali. Iya. Oh, baru sekali ya. Itu pakainya atau dikenalkannya oleh siapa Mbak? Pakai bareng suami. Pakainya bareng suami. Jadi pertama kali dan langsung nyobanya pakainya sama suami. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya selain Inek, Mbak juga pernah konsumsi narkotika jenis lain? Sabu? Enggak pernah. Nggak pernah. Baru ini. LL, double L, pil Y gitu enggak? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi memang benar-benar Inek ini ya. Iya. Kalau pakai Inek sendiri ini ketika apa Mbak ya? Pas dugem di klub. Dugem di klub. Iya. Dugemnya berarti bersama Suami. Iya. Kalau boleh tahu suami ini juga sering pakai narkotika? Sama-sama baru pertama. Sama-sama baru pertama. Iya. Jadi dikenalkan sama siapa Mbak? Konsumsi narkotika? Ada teman-teman. Ada teman-teman. Terus ditawarin sama waiters. Waiters, jadi di klub itu ditawarin sama waitersnya gitu nggak? Oh iya. Kalau boleh tahu efek yang dirasakan ketika Mbak pakai Inek ini apa? Pusing, melayang-layang. Pusing, melayang-layang, jadi ini ya, jadi aktif gitu? Iya. Karena dibuat dugem gitu atau? Iya, melayang-layang gitu rasanya. Melayang-layang. Berapa butir Mbak? 1/4. 1/4. Harganya waktu itu belinya? Kurang lebih 400.000. 400.000. 400.000 dapat satu. Dapat satu. Iya. Ini satu ini dibuat Mbak sendiri? Enggak, aku 1/4. Karena baru pertama jadi takut kalau kebanyakan. Oh, baru pertama jadi pakainya cuma 1/4. Terus yang suami? Sama, 1/4 dibagi 4. Suami juga 1/4 dibagi. Gitu ya. Kalau belinya ini 400.000 ya di orang. Terus sebelumnya memang Mbaknya pernah dikenalkan atau dikasih atau ditawarin teman atau orang lain gitu nggak Mbak? Belum pernah. Gitu. Terus reaksi dari keluarga atau reaksi dari orang terdekat Mbak ketika tahu Mbak sama suami ini ditangkap ini gimana Mbak? Ya kaget kok bisa. Terus reaksi dari anak-anaknya gimana? Anaknya nggak paham. Anaknya nggak paham. Usia berapa anaknya Mbak? 8 tahun sama 3 tahun. Cewek cowok? Iya, cewek cowok. 8 tahun sama 3 tahun. Nah selama Mbak ini kan ditangkep. Selama ditangkep kan belum pernah ketemu sama anaknya juga ya? Belum. Gimana? Maksudnya terakhir komunikasinya kapan dan gimana Mbak? Terakhir komunikasi ya hari Selasa sore itu. Selasa malamnya ketangkep. Selasa sore komunikasi sama anak ya masih ya. Selasa. Kalau boleh tahu Mbak ini juga bekerja atau? Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi yang bekerja cuman? Suami. Suami bekerja apa Mbak? Supir pribadi. Supir pribadi ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup dengan pekerjaan uang dari suami nggih? Gitu. Alhamdulillah cukup. Ya. Kemudian konsumsinya dengan suami waktu ditangkep itu waktu pakai? Enggak waktu pakai. Enggak waktu pakai. Suami itu terakhir pakai hari Minggu, Selasanya ketangkep. Jadi yang ditangkep suami dulu? Bareng. Oh barengan. Bareng, iya. Jadi yang ditangkep barengan, hari Selasa itu ditangkepnya di apartemen. Di apartemen.
Di apartemen itu apartemen jenengan atau? Iya difasilitasi sama bos suami. Oh, bos gitu ya. Jadi selama ini akhirnya suami gimana pekerjaannya, Mbak? Bosnya tahu Tahu masalah apa, Bu? ditangkap? Tahu. 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 Mbak, sebelumnya Mbak atau suami itu pernah ditangkap sebelum terkait kasus ini? Enggak pernah sama sekali. Jadi ini baru ya, Mbak? Tidak ya? pernah berurusan dengan polisi. Polisi belum pernah ya? Iya, sama sekali. Belum pernah terkait masalah ilegal, Iya. terkait masalah selain narkotika nggak Apapun pernah? itu nggak pernah. Apapun itu nggak pernah. Jadi shock nggak dengan kejadiannya? Shock. Shock. Shock kapok. Shock kapok atau kapok lombok? Shock kapok. Shock kapok, Iya. iya. Menurutnya Mbak, ini apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini, Mbak? Ya lebih berhati-hati sama lebih nggak tergiur lagi Nggak tergiur lagi. sama tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran. Memang Mbak bener-bener sebelumnya belum pernah pakai Belum pernah. yang lain. Masuk ke klub itu juga baru. Masuk ke klub baru. Udah berapa kali? Baru aku baru sekali. Suami berarti udah 2 kali. Tapi Mbak pernah konsumsi alkohol? Bir, paling bir. Bir. Suami juga? Iya, Pak. Soalnya sama-sama nggak kuat alkohol. Oh iya, bir. Terus ngerokok juga nggak, Mbak? Enggak, suami iya. Suami iya. Mbak enggak? Enggak. Oh, iya. Kalau misalkan dari kejadian ini berarti Mbak sudah kapok. Terus ada pesan dan kesan yang ingin Mbak sampaikan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana? Ya, jangan coba-coba aja. Jangan coba-coba apa? Jangan coba-coba, ya nyoba-nyoba narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Jangan karena, kepo. Jangan kepo. Terus ada lagi nggak, Mbak? Biar perempuan-perempuan di sana nggak terjerumus ke dalam narkotika gitu, penyalahgunaan narkotika. Ya, jangan mau ditawarin, jangan kepo, jangan mau coba-coba. Jangan ditawarin, Jangan mau ditawarin, jangan kepo rasanya, jangan coba-coba. Iya, gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak ya sudah sharing dengan kami terkait pengalaman Mbak terjerat kasus narkotika ini, terjerat kasus penyalahgunaan narkotika ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa menjadi pelajaran buat perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana. Apalagi kita sebagai perempuan, kita harus jadi tauladan, kita harus jadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita juga melihat kekurangan kita, melihat kasus kita terkena narkotika, akhirnya mereka juga jadi stres, mereka juga jadi minder dengan orang tuanya. Jadi semoga kisah Mbak juga bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Setelah 6 itu angka 7, kalau dikurang 4 tinggal 3. Jadilah kita perempuan tangguh, berani katakan tidak pada narkoba. BNN Kota Surabaya, War on Drugs for Humanity. Huha, huha, huha.